Allah.
Kalau disembuhkan di dunia
khususun wa kalamun bil ma'rifah, dan juga dia ucapannya banyak berbicara tentang ma'rifah hukum. Jadi Syekh Yahya Al-Rajali itu juga beliau ahli di dalam akidah, tidak ahli di dalam ilmu kalam, ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Kharaja ila Balqa, beliau meninggal keluar dari kampungnya menuju Balqa. Balqa apa? Ayo masuk hadis. Balqa. Balqa itu mana? Ada tahu nggak Balqa? Ini Balqa, ada siapa yang tahu? Dulu tahun 90-an masih ada namanya negeri raksasa Uni Soviet. Betul ya? Zaman Pak Harto masih ada Uni Soviet. Presidennya namanya Gorbachev. Siapa? Gorbachev. Terkenal dulu Presiden Uni Soviet Gorbachev. Presiden Amerika, lawannya siapa? Lawannya siapa? Amerika lawannya Soviet. Kalau sekarang Rusia dan Cina itu lawannya Amerika. Indonesia posisi tengah, itulah hebatnya Indonesia. Prabowo baru saja presiden kita mengunjungi Tiongkok, Cina, negara yang paling kuat ekonominya di dunia. Terus ke Amerika, dua-duanya didekati. Indonesia itu politiknya bebas, aktif. Makanya Indonesia kedudukannya di dunia internasional paling strategis, karena dia tidak berpeluang ke barat, tidak berpeluang ke timur. Indonesia pun sangat dekat dengan Rusia. Siapa presidennya? Vladimir Putin. Dari zaman lama itu yang namanya Rusia itu sangat dekat dengan Indonesia. Sekarang Rusia udah ada berubah dari Rusia, apa namanya? Soviet. Termasuk Imam Bukhari, ahli hadis, profesornya hadis. Kalau hadis ayat Imam Bukhari pasti sahih hadis. Itu tinggalnya di Balkan, bekas daratan Soviet yang sudah bubar. Kok negara bisa bubar ya? Indonesia ini sudah diramal berapa kali oleh Amerika akan bubar negara Indonesia. Sudah 3 kali diramal, tapi nonsen, gagal. Bahkan sekarang posisi Indonesia di dunia internasional, dunia global semakin kuat. Indonesia dekat dengan Rusia, negara yang cukup ditakuti oleh Amerika dan Eropa. Indonesia juga dekat dengan Tiongkok, Indonesia juga dekat dengan Amerika. Kita tidak ada masalah dengan 3 negara besar ini. Alhamdulillah. Tapi kita lihat di Libanon. Tahu Libanon? Sebelahan dengan Palestina, sebelahan dengan Syria, sebelahan dengan Israel. Agamanya cuma 2. Ini mau kelima ini, agamanya cuma 2. 50% agama Kristen, 50% agama Islam. Itu di Libanon. Beirut sekarang sedang perang dengan Israel, tapi udah damai lagi, tidak kegiatan senjata. Kau tahu ya Ustaz? Tahu, tiap hari saya nonton di TV berita, karena saya nggak baca koran. Tapi dengan Israel belum, dengan Palestina belum.
voting oleh Amerika nggak setuju. 50% lagi agama Islam. Cuma 2 agama di Lebanon kagak berhenti perang. 50% agama Islam, 50% agama Kristen. 50% ini agama Islam dibagi 2 lagi. Separuh Ahlussunnah wal Jamaah, separuh lagi Syiah. Jadi ini Hizbullah yang perang dengan Israel. Hizbullah itu kelompok Islam yang ada di Lebanon. Itu Syiah, makanya didukung, dikirim senjata oleh Iran. Paham ya? Jadi tidak ada berhentinya kita bersyukur di Indonesia. Agamanya mayoritas Ahlussunnah wal Jamaah yang tidak pernah memberontak dengan pemerintah. Kenapa? NU berontak dengan pemerintah? Kenapa? Malah NU ini adalah pemegang sepenuhnya negara kita supaya aman. Coba kalau perang, bisa nggak kita tadi begini? Bom turun di tengah-tengah. Di Syria, Sayyid Muhammad Al-Houthi, seorang ulama besar berdarah internasional. Sayyid Muhammad Al-Houthi bukan ulama internasional, sangat dikenal di Indonesia juga. Kalangannya di mana-mana. Lagi ngajar tafsir di bom. Di Mesir lagi ada bom. Di mana itu? Syria. Apa itu katanya? Damaskus. Ayo betul. Mudah-mudahan kau digaji terus. Itu. Bayangkan Pak, negara yang paling aman di Indonesia sekarang ini yang mayoritas Muslim. Bayangkan Pak, ada yang mulai di jalanan boleh. Coba di Turki ada yang mulai di jalanan. Ada yang sholat di jalanan. Ada yang pengajian di jalanan. Kemarin di Arab mau ditangkap pengajian. Bikin masjid nggak ada IMB-nya di Indonesia, boleh nggak? Boleh. Diurusankan bagaimana agama. Jangan coba-coba di Arab Saudi yang katanya negara Islam bangun masjid pun rakyatnya tanpa izin raja. Adakan maulid banyak kali terang-terangan ditangkap. Enggak ada negara yang mayoritas penduduknya Muslim paling aman di dunia kecuali Indonesia. Katanya ada kriminalisasi ulama. Ulama mana yang dikriminalisasi? Enggak ada. Kalau ulama ada yang ditangkap itu karena masalah dia. Kalau di Indonesia ini ada Syiah, Masya Allah, bahaya banget. Karena Syiah itu selalu memberontak dengan negara. Karena bagi dia pemimpin tertinggi itu Ayatullah Khomeini, pemimpinnya. Bagaimana kata pemimpinnya? Kata pimpinan berontak, kata pimpinan perang. Orang Ahlussunnah wal Jamaah itu paling enak. Karena Ahlussunnah wal Jamaah melarang memberontak kepada pemerintah yang meskipun dia itu adalah orang kafir. Selama dia itu memimpin negara benar, aman, gak ada masalah. Tapi Syiah jangan coba-coba. Kenapa di Syria perang terus? Kan mayoritas Muslim tidak. Karena di Syria itu ada Ahlussunnah, ada Syiah. Nah sekarang yang berkuasa itu adalah Al-Bashar. Itu adalah orang Syiah yang memulihkan Sunni. Yaman perang dengan Saudi. Bayangkan saudara, kalau Saudi Ahlussunnah wal Jamaah, tapi versinya versi Wahabi Salafi. Karena itu adalah Ahlussunnah. Houthi, suku Houthi yang ada di Yaman itu Syiah yang perang dengan
jamaah. Nggak tahu berapa triliun bayarnya tiap tahun. Kenapa? Karena Saudi takut kalau dia dibombardir oleh Iran yang Syiah itu. Kalau perang terus, bagaimana? Barang-barang agak mahal, harga minyak naik, otomatis barang-barang mahal. Makanya kita bersyukur ditakdirkan oleh Allah tinggal di Indonesia. Orangnya gemar baca selawat. Betul? Orang Indonesia itu paling cinta sama Nabi, baca selawat tiap hari di mana-mana. Mungkin karena ini juga negeri kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya setiap mulai ngaji ngajak baca selawat dulu. Ya, kirim salam cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluar ini Yahya bin Al-Arazi ke negeri Balkan. Balkan itu bekas negara apa tadi? Soviet yang sudah hancur lebur berpindah-pindah mendirikan negara masing-masing. Alhamdulillah Indonesia diramal akan berubah oleh Amerika jika terjadi. Kalau terjadi ada negara Bali, ada negara Papua, ada negara lagi Maluku, karena agamanya macam-macam. Kalau Lebanon itu saudara-saudara sekalian dua agama perang dulu, sampai Indonesia itu tentaranya semua berapa sekarang? Namanya UNIFIL, negara perdamaian dari berbagai negara termasuk Indonesia. Dikirim di perbatasan Lebanon untuk menjaga supaya jangan perang terus. Pasukan perdamaian di bawah benderanya PBB. Indonesia berapa agama? Berapa agama? 5, 8, 1, Mamuju. Bayangkan. Jadi kalau mau pecah, kalau mau perang harusnya Indonesia paling dulu. Agamanya paling banyak, sukunya paling banyak, negaranya ke pulau terpecah-pecah. Tapi atas rahmat Allah. Disinilah hebatnya Pancasila. Makanya banyak negara lain sekarang ingin mempelajari Pancasila. Bisa merangkum seluruh agama, bisa menyatukan seluruh berbagai kepulauan yang ada di Indonesia. Nah, Pancasila ini yang dirumuskan oleh para ulama-ulama pendiri Indonesia, termasuk Bung Karno, termasuk Pak Hashim, Yahya apa lagi banyak. Siapa lagi? Yang mudah-mudahan mestinya ingat siapa itu pendiri bangsa. Saya betul SMP puluhan tahun yang lalu saya mulai. Kemudian wa aqama biha, dia pergi ke Balkan, negeri Balkan, dan dia berdiri tinggal di Balkan, mudahan cuma sebentar. Ini Yahya bin Al-Arazi tinggal di Balkan hanya sebentar. Wa raja'a, kemudian dia kembali ila Naisabur. Mana itu Naisabur? Naisabur itu mana? Mungkin Iran ya, kalau sekarang. Wa mata, dan kemudian dia mati, meninggal dunia itu Yahya bin Al-Arazi di Naisabur. Jadi ulama-ulama besar dulu negara yang tinggal di kampungnya kebanyakan mengembara. Jadi ilmu itu memang kalau pengen dapat ilmu nih, menurut ilmu yang jauh, tinggalkan kampung halaman, tinggalkan rumah,
pergi ke Maroko. Kagak, orang Malaysia mah kawin ya. Kaya. Kuliah aja bagi udah selesai. Ulama-ulama dulu semuanya begitu kan. Kayak semacam sunatullah. Lihat Imam Syafi'i, lahirnya di mana Imam Syafi'i? Sampai tahu? Katanya imamnya. Di mana lahirnya? Di mana? Mesir. Di mana? Sampai tahu? Lahirnya di Gaza, di Gaza, secara perang. Lahirnya di Gaza, Palestina. Terus dia pergi ke Mesir. Kemana ke Arab Saudi? Arab Saudi belum ada ceritanya. Belum ada negara Arab. Dia pergi ke Mekah. Mekah sekarang jadi provinsi Mekah. Provinsi Madinah. Jadi Mekahnya dipimpin oleh seorang gubernur. Madinah juga provinsi dipimpin oleh seorang gubernur. Berangkat dia ke Mekah dipimpin oleh ibunya karena dia anak yatim, orang yang berdagang ke Mekah, atau mungkin orang yang sedang musafir ke Mekah dititip dia. Tapi akhirnya ceritanya nanti ibunya juga pindah ke Mekah, belajar di Mekah. Semua itu ulama-ulama besar, sebesar semuanya disebut ilmunya. Sampai saya itu di Mekah bingung mengajarin apa lagi, semuanya sudah diambil oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i apa cukup belajar di Mekah? Tidak, disuruh gurunya pergi ke Madinah. Pergi ke Madinah. Di sana ada ulama besar namanya Imam Malik bin Anas. Madhab tertua nomor 2. Yang paling kuat madhab apa? Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Itu paling kuat. Yang kedua Imam Malik. Yang ketiga Imam Syafi'i. Yang keempat baru Imam Hambali. Imam Hambali ini muridnya Imam Syafi'i walaupun berbeda pendapat. Akhirnya Imam Syafi'i ini berangkatlah dia kemana? Ke Madinah. Bawa surat dari gurunya, dari syekhnya. Karena dalam bawa surat tidak diterima. Dia namanya Imam Malik itu ulama besar. Nggak sembarang orang bisa ketemu. Harus melalui ajudan biasa. Lah Imam Syafi'i datang bawa surat masih bocah. Paling usia SMP kali dia masuk SMA. Sedangkan yang ngaji sama Imam Malik itu pakai undang-undang semua. Yang kayak pesta. Ya kan? Ulama-ulama besar semua karena Imam Malik itu ulama besar. Beliau kalau belajar itu pakai gamis, dalamnya luarnya pakai jubah. Pakai ubah-ubah, pakai sorban. Wah, luar biasa pakaiannya, kayak raja. Ditanya, kenapa saya kalau ngajar seperti ini? Saya menghormati ilmu saya belajar. Jadi bukan riak, Pak Malik ngajar pakai pakaian yang luar biasa, pakai parfum yang luar biasa. Kata beliau, saya menghormati ilmu saya sampaikan. Ini kita ditaruh di bawah dapur. Di mana aja ditaruh. Berangkatlah dia ke Imam Malik, mondar-mandir, karena bawa surat, akhirnya diterima juga tuh. Siapa yang datang? Kalau bahasa kita, bocah ya saya. Ya, Imam Syafi'i masih muda sekali. Akhirnya karena bawa surat dari Syekh dari Mekah diterima. Ikut-ikut aja dulu kita namanya masih anak muda. Imam Syafi'i mengajarnya di mana? Imam Malik di Masjid Madinah, di masjidnya Rasulullah. Kalau ngajar di situ Imam Malik. Dari orang-orang yang pada haji umroh ngajinya kepada Imam Malik. Imam Syafi'i ikut ngaji.
keluar kepala, keluar kepala di rumah. Itu Imam Syafi'i. Apa cukup Imam Syafi'i belajar sampai di Mekah, di Madinah? Ternyata Imam Syafi'i belum puas, belajar lagi ke Irak. Ibu kotanya apa? Baghdad. Belajar ke Irak dengan ulama-ulama Irak. Tapi kan Imam Abu Hanifah sudah meninggal. Di Irak itu ulamanya Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Imam Hanafi sudah meninggal. Kok meninggal Pak? Ya boleh jadi. Imam Abu Hanifah meninggal tahun 150 Hijriah. Imam Syafi'i baru lahir. Ketemu kan? Ketemu kan? Imam Hanafi paling kuat. Imam Hanafi atau Abu Hanifah 150 Hijriah itu wafat. Imam Syafi'i baru lahir. Kan baru ketemu. Betul kan? Ini biar tahu sejarah imam kita. Akhirnya dia belajarnya sama siapa? Sama murid-muridnya Imam Abu Hanifah. Murid-muridnya Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi itu banyak punya ulama besar. Imam Muhammad, Imam Abu Ishaq, dan macam-macam. Belajar dia di sana sampai terkenal jadi ulama besar. Sampai setiap ucapannya itu ada dirujukan. Banyak ustaz-ustaz lain, ulama-ulama lain itu selalu mengutip pemikirannya Imam Syafi'i sampai kedengaran ke Mekah. Sampai kedengaran ke Mekah. Ibunya kan udah pulang ke Mekah. Orang Irak banyak yang umroh, haji, berucap, ngadain pengajian di Masjidil Haram. Itu kalau ngaji selalu mengutip pemikiran Imam Syafi'i. Qala Syafi'i bin Idris, qala Syafi'i bin Idris, qala Syafi'i bin Idris. Ibunya dengar. Pulang tahu. Kata ibunya, Syafi'i, jangan pulang sebelum jadi ulama besar. Jangan pulang sebelum alim. Gak apa-apa kita berpisah di dunia, asal nanti kita ketemu di surga Allah Subhanahu wa taala. Emang ente 2 minggu aja banyak tahan. 2 minggu aja datang kembali. Jadi gua main lama-lama.